Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah mineralogi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan semacam overview yang juga dapat kalian manfaatkan sebagai kisi-kisi untuk UTS mineralogi yang akan dilaksanakan di hari Rabu besok. Oke, saya mulai saja perkuliahan untuk kali ini. Sesi pertama ini akan saya mulai dari definisi dari mineral. Apa saja sih definisi atau eh, syarat-syarat dari material mineral? Material apapun bisa kita masukkan ke dalam mineral apabila dia memenuhi 5 kaidah pokok. Yang pertama, bentuknya harus padat. Oke. Yang kedua, sifatnya harus organik atau anorganik. You choose. Silakan dipilih. Oke. Yang ketiga, mineral ini haruslah terbentuk secara alami di alam. Jadi mineral-mineral sintetis semacam kristal Swarovski yang dibentuk melalui eksperimental di lab itu tidak dapat kita masukkan sebagai mineral. Oke, syarat yang keempat, mineral ini harus mengkristal. Harus mengkristal dan komposisi atom-atom yang menyusun bagian internal kristal mineral ini kemudian akan tercermin dari sifat fisiknya. Oke, dan sifat yang terakhir atau definisi yang terakhir, mineral akan selalu memiliki komposisi kimia tertentu, baik baik hanya disusun oleh satu eh, unsur tunggal ataupun yang disusun oleh beberapa unsur yang membentuk persenyawaan. Oke, jadi dari beberapa definisi tersebut, maka apakah batu bara bisa kita masukkan ke dalam mineral? Kalau minyak bumi? Kalau gelas volkanik? Oke, nanti jawabannya bisa kita diskusikan di WhatsApp group ya. Setelah apa? Setelah saya posting video berikut ini, setelah saya posting video yang ini. Oke, selanjutnya ini adalah gambar-gambar mineral. Sampai seberapa besar sih mineral itu bisa terbentuk di alam? Di alam mineral bisa hadir dalam berbagai ukuran, dari mulai sangat halus atau kecil sekali, sebagaimana yang kita nyatakan dengan ukuran kriptokristalin, atau dia juga bisa hadir dengan ukuran yang sangat besar. Tidak hanya berukuran kristalin, tapi juga megakristalin. Seperti yang bisa kita lihat di gambar ini. Perbandingannya adalah orang. Orang yang lagi jongkok ini, itu kurang lebih 1,5 meter lah ya. Sedangkan mineral atau kristal yang bening ini, dia terus dia tumbuh menjulang eh, dengan panjang bisa mencapai 2 atau 3 kali lipat dari orang manusia yang kita jadikan komparator. Oke, jadi berdasarkan bentuk, berdasarkan ukurannya, mineral ini kita bedakan, mineral atau kristal bisa kita bedakan menjadi 3 bentuk. Kalau mineral itu dapat kita lihat secara kasat mata, maka kita nyatakan sebagai crystalline. Apabila mineral ini saking halusnya baru dapat terlihat dengan bantuan mikroskop, jadi tidak dapat terlihat secara kasat atau secara kasat mata atau dengan mata telanjang biasa. Selanjutnya kita namakan sebagai mikrokristalline. Dan ada lagi mineral-mineral tertentu yang ukurannya sangat halus. Untuk identifikasinya nggak cukup lewat mikroskop, karena masih kurang jelas. Kita membutuhkan bantuan uh, X-ray untuk membaca komposisi kimianya. Setelah itu barulah nama-nama mineral tersebut akan keluar. Nah, ini adalah ukuran yang sangat halus sekali yang kita namakan sebagai cryptocrystalline. Oke, jadi ini adalah 3
ukuran kristal, kristalin, mikrokristalin, dan juga kriptokristalin. Oke, selanjutnya mineral ini sangat aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita, aktivitas apapun tidak akan bisa lepas peranannya dari mineral. Baik mineral yang sifatnya raw material itu bisa langsung dapat kita gunakan, seperti misalkan kuarsa. Kuarsa kan bisa langsung dapat kita proses menjadi kaca, gelas, atau misalkan jendela, atau mungkin eh, mineral-mineral seperti kalsit, atau batuan yang dapat kita gunakan sebagai pondasi rumah, ataupun mineral-mineral yang baru dapat kita gunakan apabila unsur-unsur ekonomisnya itu telah kita ekstrak. Misal, em, di Indonesia sekarang ini kan yang lagi happening nikel ya. Nikel ini apakah dia hadir sebagai unsur tunggal di alam? Tidak, nikel ini dia hadir dalam mineral. Jadi dia hadir dalam mineral silikat SiO yang ada komposisi Mi-nya. Contohnya garnierit. Dari mineral silikat ini, kemudian Mi-nya kita ekstrak. Nah, ini adalah contoh mineral yang baru dapat kita manfaatkan apabila unsur ekonomisnya itu telah kita ekstrak dari mineralnya. Jadi sekian sangat banyak sekali kegunaan mineral dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga bisa kita nyatakan kalau kita tidak bisa hidup tanpa mineral. Seperti itu. Oke, nah sekarang untuk sejarah mineral ini bisa kalian baca sendiri ya. Ini akan saya skip. Oke, nah sekarang mineral ini di alam dia hadirnya di mana saja sih? Jika kalian dulu masih ingat pelajaran geologi dasar, pasti kalian masih ingat mengenai lapisan-lapisan pembentuk bumi. Bumi itu tidak berupa satu bola yang sifatnya homogen. Tapi bola bumi ini kalau kita potong, kita kerat, bagian dalamnya itu terdiri dari lapisan-lapisan. Lapisan paling dalam dan paling panas itu kita namakan sebagai bagian core atau inti bumi. Selanjutnya di bagian luar itu ada yang kita namakan sebagai astenosfer, dan di bagian eh, luarnya lagi, tempat di mana kita berpijak itu kita namakan sebagai litosfer. Jadi ada inti bumi, ada astenosfer, dan juga ada litosfer. Mineral ini tersebar di bagian bumi yang mana sih? Mineral tersebar di tiga macam layer penyusun komposisi bumi. Tetapi pada umumnya atau akumulasi terbanyak, mineral hadir di bagian paling luar atau yang kita namakan sebagai litosfer. Litosfer ini juga nanti ada yang namanya mantel dan ada yang namanya kerak bumi. Tempat kita berpijak ini adalah kerak bumi. Mantel bagian atas dan kerak bumi ini yang merupakan daerah tempat akumulasi mineral terbesar. Oke. Oke, selanjutnya kulit atau kerak bumi. Kalian pasti masih ingat istilah mengenai kerak samudra dan juga kerak benua. Oke. Kerak samudra dan kerak benua ini adalah yang kita namakan sebagai kerak atau kulit bumi. Kulit bumi ini dia tersusun oleh berbagai macam jenis unsur kimia.
unsur-unsur kimia tersebut kemudian nanti akan bergabung menjadi mineral. Unsur-unsur kimia apa sajakah yang menyusun kerak bumi? Itu seperti yang bisa kalian lihat di tabel periodik. Jadi kalau di tabel periodik itu ada banyak macamnya ya, dari mulai golongan alkali tanah, alkali, halida, halogen, dan lain-lain. Semua yang ada di tabel periodik itu hadir di kulit bumi. Tapi prosentasenya variatif. 8 prosentase unsur utama penyusun kulit bumi itu adalah yang kita bisa lihat di sini. Oksigen, silikon, Al, Fe, Mg, Ca, Na, Ek. Nah, ini adalah 8 unsur utama penyusun kerak bumi. Bagaimana dengan Ag? Bagaimana dengan Au? Bagaimana dengan Fe? Untuk unsur-unsur lain itu juga hadir di dalam kerak bumi, terdistribusi secara melata, tapi dalam prosentase yang sangat kecil. Apabila ada bagian tempat-tempat tertentu di permukaan bumi yang unsur atau kadar emas, perak, atau logam-logam ekonomis lainnya itu lebih dari kadar yang normal, kemudian kita nyatakan itu sebagai daerah anomali dan itulah yang prospek untuk kita tambang. Seperti itu. Jadi ini adalah 8 unsur utama penyusun kulit bumi. Oke. Nah, ini contoh dari tempat-tempat tertentu di permukaan bumi yang memiliki anomali kadar logam-logam ekonomis tertentu. Contohnya di Papua di tambang umum Grasberg atau Earthberg. Jadi kalau kadar normal Cu, tembaga dan emas di berbagai tempat di permukaan bumi itu hanya berkisar 0,001% misalkan, di daerah Grasberg ini kadarnya bisa mencapai 200 ppm. Jadi 200 gram dalam 1 ton. Nah, karena lewat dari batas ambang tersebutlah, maka daerah-daerah tersebut kita namakan sebagai daerah anomali dan kemudian prospek untuk ditambang. Oke, selanjutnya ini adalah potensi dari sebaran mineral logam di Indonesia. Dari sini kita bisa lihat bahwa potensi mineral logam di Indonesia itu sangat melimpah dari mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga ke Papua. Hanya memang ada konsentrasinya masing-masing. Jadi misalkan kalau kita mau cari emas perak, kita carinya di daerah yang mana. Tapi kalau misalkan kita mau cari nikel misalkan, nikel kita datangnya ke daerah yang mana. Kemudian kalau mau cari timah atau bauksit, kita datangnya ke daerah yang seperti apa. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang geokimia unsur. Jadi, unsur-unsur pembentuk mineral ini tersebar di berbagai lapisan bumi. Tapi utamanya mineral terakumulasi di bagian kerak bumi. Nah, selanjutnya berdasarkan lingkungan pembentukannya, maka dikenal lingkungan geokimia unsur. Berdasarkan geokimia unsurnya, maka unsur-unsur penyusun bumi tadi, unsur-unsur penyusun mineral yang tersebar di berbagai lapisan bumi tadi, kemudian kita kelompokkan menjadi 4 berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah atmophile elements. Jadi atmophile element ini adalah unsur-unsur yang pada kondisi
suhu permukaan dia hadir dalam bentuk atau dalam fase gas. Itu kita namakan sebagai atmofil. Contohnya adalah nitrogen, CO2, CH3, H2S, NH3, dan lain-lain. Itu kita namakan sebagai atmofil elemen. Apabila unsur ini terdiri dari unsur logam, apabila unsur ini terdiri dari unsur logam yang kemudian berikatan dengan unsur S atau SO4, ini kemudian kita namakan sebagai sidrofil. Sidrofil. Sidrofil ini biasanya terakumulasi di bagian kerak bumi. Mineral apapun yang berikatan dengan unsur S, sulfida atau sulfur, ini kita masukkan ke dalam sidrofil elements. Oke. Apabila berikatan dengan S, maka kita masukkan ke dalam sidrofil, tapi apabila dia berikatan dengan oksigen atau OH, maka selanjutnya kita namakan sebagai litofil. Contoh dari litofil ini apa? Mineral apapun yang berikatan dengan O atau SiO, itu kita namakan sebagai litofil. Oke. Dan yang terakhir adalah kalkofil. Untuk kalkofil, unsur-unsur ini dia berdiri sendiri dan biasanya memisah terkonsentrasi di bagian inti bumi. Oke. Ini adalah 4 klasifikasi unsur berdasarkan geokimia unsurnya. Apabila dia hadir berupa fase gas, kita masukkan sebagai atmofil. Apabila dia berikatan dengan unsur es dan biasanya sifat hadir dalam bentuk logam, kemudian kita masukkan sebagai sidrofil. Apabila dia kemudian selanjutnya ada juga yang dinamakan sebagai kalkofil dan juga ada yang dinamakan sebagai litofil. Unsur paling besar yang bagaimana proses pembentukan mineral? Mineral yang dalam kondisi padat, dia bisa terbentuk oleh beberapa proses. Di antaranya, dia bisa terbentuk dari hasil presipitasi cairan. Jadi presipitasi cairan itu contoh misalkan pada mineral-mineral penyusun batuan sedimen seperti kalsit, larutan yang banyak mengandung CaCO3, kemudian akhirnya dia akan mengendap dan membentuk kalsit. Kalau larutannya ternyata banyak mengandung NaCl, kebetulan larutannya ini berasal dari daerah garam, berasal dari lingkungan yang banyak garam-garam lautnya, kemudian larutan yang banyak mengandung ion Na dan Cl tersebut, akhirnya dia akan mengendap dan kemudian membentuk mineral anhidrit NaCl. Atau misalkan larutan-larutan lain yang mengandung Mg, misalkan MgCO3. Selanjutnya larutan MgCO3 itu akan mengendap menjadi dolomite. Seperti itu. Itu adalah salah satu proses pembentukan mineral, presipitasi langsung dari cairannya. Ada proses yang lain yang kita namakan sebagai sublimasi. Kalau sublimasi itu dia menyublim dari yang asalnya uap, kemudian dia menyublim menjadi
bentuk padatan atau mineral. Biasanya proses ini terjadi di daerah gunung api, pada daerah-daerah panas bumi, pada daerah-daerah lapangan panas bumi, ada interval tertentu yang di bawah permukaan tanah yang proses pembentukan mineralnya itu berlangsung secara sublimasi. Dari uap kemudian menjadi, dari uap volkanik kemudian menjadi mineral. Dan yang ketiga, mineral juga bisa terbentuk oleh proses kristalisasi dari liquid. Kristalisasi atau pembekuan dari liquid ini yang kita biasa dijumpai pada mineral pembentuk batuan beku atau mineral seriboan. Jadi mineral seriboan atau mineral pembentuk batuan beku ini dia terbentuk hasil dari magma yang membeku, magma yang mengkristal. Nah, ini adalah salah satu proses pembentukan kristal mineral. Selain dari 3 proses di atas, mineral juga bisa terbentuk melalui reaksi solid-solid reaction. Jadi, transformasinya itu berlangsung pada kondisi padat. Dari mineral A, kemudian dia berubah mengkristal kembali menjadi mineral B, tapi perubahan itu berlangsung pada kondisi padat. Mineral yang terbentuk pada kondisi solid-solid reaction ini biasanya kita golongkan sebagai mineral penyusun batuan metamorf. Jadi rekristalisasinya itu berlangsung pada kondisi padat. Nah, itu adalah 4 proses pembentukan mineral. Mineral di alam ini bisa kita jumpai di daerah, di lingkungan pembentukan yang seperti apa? Apa saja sih? Mineral bisa terbentuk di 3 lingkungan geologi. Dia bisa hadir pada lingkungan magmatik. Contoh mineral yang terbentuk pada lingkungan magmatik itu contohnya mineral seriboan. Semuanya terbentuk pada lingkungan magmatik. Tapi tidak hanya seriboan. Di daerah gunung api juga terkadang kita menjumpai mineral-mineral sulfur. Mineral sulfur atau mineral-mineral lempung yang terbentuk akibat uap volkanik. Nah, ini dia terbentuk pada kondisi magmatik, pada kondisi lingkungan magmatik. Selain dari lingkungan magmatik, mineral juga bisa terbentuk pada kondisi lingkungan sedimenter. Contoh, kalsit yang merupakan presipitasi langsung dari larutan yang kaya CaCO3. Mineral lempung. Mineral lempung ini hasil dari lapukan batuan atau mineral lain pada kondisi yang permukaan kemudian menghasilkan mineral-mineral berukuran halus yang kita namakan mineral lempung. Ini merupakan khas mineral pada lingkungan sedimen. Atau misalkan mineral yang terbentuk karena penguapan garam-garam halit, garam-garam anhidrit, dia juga terbentuk pada lingkungan sedimenter. Atau mineral juga bisa kita temukan di lingkungan metamorf. Lingkungan metamorf ini adalah lingkungan yang sangat khas karena dia dicirikan oleh temperatur dan tekanan yang sangat tinggi. Mineral yang terbentuk atau hadir pada lingkungan metamorf ini, dia terbentuk karena proses solid-solid reaction. Gitu. Oke, ini adalah siklus dari batuan. Jadi, bedanya mineral dengan batuan, kalau mineral itu adalah single mineral, adapun mineral-mineral, baik mineralnya itu sifatnya homogen atau heterogen, apabila mineral-mineral tersebut berkumpul dalam satu padatan, kondisi atau bentukan seperti itulah yang kita namakan sebagai batuan. Jadi kalau mineral itu adalah single mineral, apabila batuan itu adalah disusun oleh berbagai macam atau lebih dari satu mineral. Oke, ini adalah lingkungan pembentukan mineral, bisa terbentuk di lingkungan magmatik. Yang merah ini adalah magmatik atau dia terbentuk di lingkungan sedimenter.
sedimenter itu sudah mengalami proses pelapukan, transportasi, dan terendapkan kembali atau atau malah presipitasi langsung dari larutannya, atau terbentuk pada kondisi metamorfik. Batuan apapun yang kemudian berpindah ke daerah dengan temperatur dan tekanan lebih tinggi, kemudian dia akan berubah menjadi batuan dan mineral metal. Baik, selanjutnya ini adalah materi berikut dari materi lanjutan dari mineral. Jadi kalau kita flashback ke zaman SMA dulu, pasti kalian familiar dengan yang dinamakan sebagai atom. Jadi mineral atau kristal itu dia di dalamnya tersusun oleh jejeran atau koordinasi dari atom-atom. Adapun atom ini dia akan terdiri dari inti atom dan atom-atom lain yang bergerak mengelilingi inti tersebut. Jadi setiap atom dia akan memiliki inti atom yang disusun oleh atom bermuatan positif, kemudian dikelilingi oleh atom-atom bermuatan negatif atau yang kita namakan sebagai elektron di kulit-kulit terluarnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya komposisi dari unsur-unsur pembentuk mineral itu kita namakan sebagai tabel periodik. Di dalam tabel periodik ini dia terdiri dari susunan unsur-unsur yang saling berurutan, dikelompokkan berdasarkan golongannya. Adapun urut-urutannya ini disusun berdasarkan nomor atomnya. Jadi di setiap unsur dalam tabel periodik ini kita bisa lihat identitas dari nomor atom dan nomor massa. Yang atas ini adalah nomor atom. Inilah yang sangat berperan dalam menyusun urut-urutan unsur di tabel periodik, dan yang bawahnya itu adalah nomor massa. Di tabel periodik kita lihat ada golongan 1A, 2A, 3A, 4A, dan lain-lain. Adapun yang di bagian tengah ini yang kita namakan sebagai golongan unsur logam. Seperti itu. Adapun yang di bawah ini adalah lantanida dan actinida series. Untuk lantanida ini adalah yang kita kenal dengan istilah rare earth element. Adapun actinida ini beberapa di antaranya terdiri dari unsur-unsur yang mengandung radioaktif. Kembali lagi ke komposisi atom, berdasarkan koordinasi atau berdasarkan dari bentuk atau sifat dari ikatan kimianya, maka mineral ini kemudian kita bedakan lagi berdasarkan ikatan kimianya. Ini pastinya masih mengulang materi waktu zaman SMA dulu. Kita kenal ada beberapa jenis ikatan kimia. Di antaranya adalah ikatan, saya mulai dari kovalen. Kovalen ini adalah ikatan yang paling kuat. Dia terbentuk dari pemakaian bersama atom di kulit terluar, pemakaian bersama elektron di kulit terluar atomnya. Karena elektron tersebut digunakan secara bersamaan, maka ikatan yang terbentuk di antara dua atom tersebut adalah sangat kuat. Contoh dari ikatan kovalen, salah satunya adalah intan atau berlian.
karena ada pemakaian bersama atom C, itu yang menjadikan ikatannya itu sangat kuat. Ikatan kuat ini akan tercermin dari sifat mineralnya yang memang kekerasan sangat tinggi. Intan dia memiliki tingkat hardness yang paling tinggi di antara mineral-mineral lainnya dalam skala Mohs. Kuatnya ikatan atau kuatnya tingginya kekerasan pada intan ini disebabkan karena ikatannya yang sifatnya kovalen. Oke. Selanjutnya, apabila ikatan kimia ini terjadi antara atom-atom yang saling bermuatan atau ion, apabila ikatan ini terbentuk dari ion-ion yang bermuatan positif atau kation dan ion-ion yang bermuatan negatif atau anion, maka jenis ikatannya kita namakan sebagai ikatan ionik. Ikatan ionik biasanya tercermin dari sifat fisik mineralnya yang mudah untuk digores. Contoh dari ikatan ionik, salah satunya adalah NaCl. NaCl atau halid, Na plus dan Cl min. Ikatan yang terbentuk dari ion atau atom-atom yang bermuatan biasanya sifatnya tidak terlalu kuat. Oleh karena itu, sifat fisik kristalnya itu pasti gampang digores. Contoh lain dari ikatan ionik ini, contohnya adalah kalsit. Ca, CO3, 2 min. Ca2 plus, CO3, 2 min. Karena terbentuk dari Ca plus dan CO3 min, maka dari itu kalsit sifat fisik mineralnya adalah mudah untuk digores. Seperti itu. Selain dari ikatan kovalen dan ikatan ionik, kita juga mengenal adanya ikatan van der Waals. Van der Waals ini terjadi karena adanya polarisasi muatan ke satu sisi. Contoh ikatan van der Waals terjadi pada mineral grafit. Grafit dan intan ini sangat menarik karena dua mineral tersebut dia disusun oleh sama-sama terdiri dari unsur atau atom C, atom karbon. Tapi kenapa yang satu atau intan dia sifat fisiknya sangat keras, sedangkan grafit dia sifat fisiknya sangat lunak? Nah, ini bisa terjadi karena perbedaan dari atau bisa terjadi karena pengaruh dari jenis ikatan kimianya. Intan yang ikatan kimianya jenis kovalen, dia dicirikan oleh dia akan menghasilkan kristal mineral yang kekerasannya sangat tinggi. Sedangkan grafit yang jenis ikatan kimianya adalah ikatan van der Waals, dia akan menghasilkan kristal mineral yang kekerasan itu sangat rendah. Jadi kekerasan itu berkisar 1 atau 2. Dalam skala Mohs, ini kalau kita gores pakai paku pun dia pasti akan gampang tergores. Dan jenis ikatan yang terakhir adalah ikatan logam. Ikatan logam ini disusun oleh atau dibentuk oleh atom-atom yang berikatan dengan unsur logam. Menyusun kerak bumi. Unsur yang manakah? Baik, materi selanjutnya adalah pengelompokan atau penggolongan mineral berdasarkan Berzelius. Berzelius membagi mineral yang jumlahnya ribuan ini di alam, dia kelompokkan berdasarkan aturan yang sangat simpel.
Jadi pembagian atau pengelompokan mineral berdasarkan Berzelius ini dilakukan berdasarkan komposisi kimianya. Apabila mineral tersebut hadir dalam bentuk satu unsur tunggal, misal C pada intan atau C pada grafit, atau AU pada emas atau AG pada perak atau CU pada tembaga, kemudian kelompok mineral ini kita masukkan ke dalam kelompok yang pertama, yaitu native elements. Hanya terdiri dari satu unsur tunggal. Tapi apabila mineral tersebut disusun oleh beberapa unsur yang berikatan dengan sulfur, maka selanjutnya kita kelompokkan menjadi kelompok sulfida. Contoh dari kelompok sulfida ini diantaranya adalah galena, PbS2, pirit, FeS2, CuFeS2 atau kalkopirit, dan lain-lain. Berdasarkan contoh seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kita bisa lihat bahwa kelompok mineral sulfida ini biasanya dicirikan oleh kilapnya yang metalik. Beberapa di antaranya bersifat menghantarkan listrik atau menghantarkan panas. Oleh karena itu, maka kelompok mineral sulfida biasanya identik dengan mineral logam. Selanjutnya, kelompok mineral yang ketiga adalah oksida atau hidroksida. Ini terbentuk pada mineral yang berikatan dengan unsur O atau unsur OH. Apabila disusun oleh unsur O dan OH, bisa kita pahami bahwa kondisi pembentukan itu berlangsung pada kondisi oksidasi, bukan? Nah, jika pada kondisi oksidasi, maka mineral oksida dan hidroksida ini lebih cenderung hadir pada kondisi yang dekat dengan permukaan atau di kondisi yang dalam, jauh dari permukaan. Oke, itu satu pertanyaan ya. Oke, nah selanjutnya, kelompok mineral yang keempat adalah kelompok mineral halida. Kelompok halida ini disusun oleh mineral-mineral yang berikatan dengan unsur-unsur halogen pada golongan 7A. Nanti kalian bisa lihat di tabel periodik, golongan 7A itu disusun oleh unsur apa saja. Mineral yang terdiri dari unsur-unsur golongan 7A, maka kita masukkan ke dalam kelompok halida. Salah satu contoh dari kelompok halida ini, contohnya adalah halid, NaCl. Oke. Kelompok selanjutnya adalah kelompok karbonat, nitrat, dan borat. Pengelompokan karbonat, nitrat, dan borat ini pastinya kontrol utamanya adalah adanya unsur CO3 untuk karbonat, NO3 untuk nitrat, dan BO3 untuk borat. Begitu juga dengan jenis-jenis kelompok berikutnya, seperti sulfat, kromat, dan molibdate pada golongan 6, dan fosfat, arsenate, serta vanadats pada golongan 7. Dan untuk golongan yang terakhir, yaitu silikat, ini adalah kelompok mineral penyusun utama kulit bumi. Untuk silikat ini, dia dibentuk oleh mineral-mineral yang disusun oleh atau berikatan dengan unsur atau senyawa SiO. Apabila oksida hanya berikatan dengan O dan hidroksida berikatan dengan OH, untuk silikat, unsurnya tersebut harus berikatan dengan SiO. SiO ini kemudian selanjutnya kita namakan sebagai tetrahedron silikat. Berdasarkan komposisi atau bentuk koordinasi dari tetrahedron silikat ini, kemudian kelompok silikat dibagi lagi menjadi 6 subkelompok kecil. Subkelompok yang pertama yaitu nesosilikat, dia dibentuk oleh tetrahedron silikat tunggal. Apabila tetrahedron silikat tersebut kemudian bergabung atau ada 2 tetrahedron silikat yang kemudian bergabung menjadi satu, kemudian kita namakan sebagai sorosilikat. Apabila tetrahedron silikat tadi atau SiO4 tadi kemudian saling berkoordinasi membentuk bentukan akhir cincin, kemudian kita masukkan ke dalam siklosilikat. Tapi apabila tetrahedron silikat tadi kemudian saling berkoordinasi satu sama lain membentuk bentukan seperti rantai, kemudian kita masukkan ke dalam inosilikat.
Dan selanjutnya apabila tetrahedron silikat tadi kemudian bergabung menjadi bentuk lembaran tipis, kemudian kita masukkan ke dalam filosilikat. Filosilikat ini contoh utamanya adalah mineral lempung. Dan apabila tetrahedron silikat tadi kemudian saling berkoordinasi membentuk ikatan yang framework, framework itu kita bayangkan bentukan seperti kubus yang saling berikatan kuat satu sama lain, dan kemudian inilah yang kita masukkan ke dalam tektosilikat. Masing-masing subkelompok silikat ini ada mineral, ada contoh mineralnya masing-masing. Nanti kalian bisa cari contoh mineralnya dan itu bisa kita masukkan juga sebagai salah satu kisi-kisi dari materi untuk ujian mineral pada hari Rabu besok. Baik, demikian materi mineralogi pada kesempatan kali ini. Untuk kisi-kisinya nanti akan saya ulang kembali di dalam WhatsApp group. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di ujian. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada saat ujian.